Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dita Eka Jayanti dengan NIM 21014201101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Pendekatan Pragmatik dalam Novel Cinta Dalam Ikhlas karya Abhay Aditya dengan dosen pengampu Ibu Uum Khomaria, SPD M.Hum. Sebelum ke pembahasan, mari kita mengingat kembali apa itu karya sastra. Karya sastra adalah sesuatu ungkapan perasaan manusia yang berupa pemikiran, perasaan, pengalaman, dan ide-ide yang disampaikan dengan tujuan estetika. Karya sastra yang akan dianalisis yaitu novel. Apa itu novel? Novel merupakan karya sastra yang bebas dalam mengungkapkannya tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang diceritakan dan digambarkan oleh segala peraturan serta norma-norma kehidupan dalam interaksinya dengan lingkungan. Sehingga dalam sebuah novel memiliki nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik secara umum adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan dari pembaca terhadap suatu karya sastra dalam zaman ataupun sepanjang zaman. Menurut M.H. Abrams, pendekatan pragmatik adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pembacanya. Berikut sinopsis novel Cinta Dalam Ikhlas. Aurora Cinta Purnama. Aku sudah berusaha mengikhlaskanmu, namun pada akhirnya memang masih kamu sosok yang kuyakini akan menjadi jodohku nanti. Ya, aku masih berharap kamulah yang menjadi pasanganku, meski sudah bertahun-tahun lamanya kita tak bertemu. Keyakinanku padamu tak pernah pudar, fatwa hatiku masih tetap sama. Aku ingin memperjuangkanmu, Ara, supaya kita dapat bersatu. Oleh karena itulah, wajar jika aku berharap kepada Allah agar kita bisa dipertemukan di saat yang tepat. Tapi, apakah kamu menyimpan keyakinan dan keinginan yang sama denganku? Ara, apapun yang terjadi nanti, aku akan belajar ikhlas dan tetap mencintaimu. Nah, karya sastra tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara nilai-nilai tersebut adalah nilai religius. Religius merupakan sikap yang mencerminkan manusia dalam menghayati ajaran agama berupa nilai-nilai dalam bentuk tingkah laku dan tindakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai religius dalam novel Cinta Dalam Ikhlas karya Abhay Aditya banyak yang disajikan dalam bentuk deskripsi cerita, dialog antar tokoh maupun respon para tokoh dalam menyikapi sesuatu. Dalam novel ini terdapat dialog percakapan langsung, namun percakapan tersebut berbentuk tulisan sehingga akan mudah dibaca berulang-ulang. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah novel adalah kumpulan ide yang dituangkan oleh pengarang. Nilai-nilai religius tersebut yaitu 1. Hubungan individu dengan Allah. Hubungan individu dengan Allah adalah suatu hubungan yang timbul antara manusia dengan Allah seperti A. Salat. Salat dalam ajaran agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Salat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Setiap umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat. Dengan melaksanakan salat dapat terjadi jalinan batin antara manusia dengan Allah. Umat Islam diwajibkan salat 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain salat wajib, ada juga salat sunnah. Di dalam novel, salat meliputi para tetangga menyolati jenazah ayah Atar. Mamat dan teman-temannya melaksanakan sholat duha. Ibu Atar menunaikan sholat tahajud. Atar menunaikan sholat tahajud. Mas Job menunaikan sholat subuh di masjid. Atar menunaikan sholat subuh di masjid.
Kang Zain melaksanakan sholat istiqoroh. B. Berdoa. Berdoa kepada Allah adalah suatu wujud permohonan atau meminta sesuatu yang bersifat baik kepada Allah dengan harapan Allah akan mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Berdoa merupakan kegiatan hubungan batin antara Allah dengan hambanya. Di dalam novel, berdoa meliputi Attar berdoa untuk jodohnya yang belum diketahuinya. Ibu Attar mendoakan anak-anaknya. Pak Farhan berdoa agar urusan Attar dilancarkan. Attar berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ibu Attar berdoa agar usaha anaknya bisa terus bertumbuh dan berkembang. Attar berdoa kepada Allah atas masalah yang dihadapinya. Ibu Attar berdoa agar sang anak selalu diberikan kemudahan, kebaikan, dan kekuatan. Attar berdoa agar diberikan petunjuk untuk memberikan keputusan tentang ta'aruf yang ia jalani. Attar mendoakan kesembuhan Pak Farhan yang sedang sakit. C. Berzikir. Berzikir merupakan ibadah dengan menyebut dan memuji nama Allah. Berzikir dapat dilakukan di mana dan kapan saja, baik waktu pagi, siang, sore, maupun malam, dengan wudhu maupun tanpa wudhu. Zikir hendaknya dilakukan semata-mata ibadah dan mencari ridha Allah dengan hati yang ikhlas. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tentram dan tenang. Zikir bisa juga diartikan mengingat Allah. Di dalam novel, zikir meliputi Attar berzikir agar selalu diberikan keberkahan dalam hidup. D. Berpuasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu bersifat menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat, serta menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa memiliki fungsi dan manfaat, yaitu membuat seseorang menjadi tahan terhadap sesuatu yang membatalkan puasa. Ibadah puasa hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Di dalam novel, puasa meliputi Attar berpuasa sunnah Senin dan Kamis agar mendapatkan banyak manfaat dari Allah. E. Bertawakal. Bertawakal merupakan sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepadanya dan berkeyakinan bahwa Allah akan mendorong dalam mencari dan menentukan jalan yang terbaik dalam setiap ikhtiar hambanya. Tawakal merupakan gambaran dari sikap kerja keras, sabar, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang diinginkan dengan tujuan harapannya akan terwujud. Di dalam novel, tawakal meliputi Attar tawakal kepada Allah agar hati menjadi ridho akan apa yang sudah terjadi dan menyerahkan semua masalahnya kepada Allah. Attar tawakal kepada Allah atas urusan cintanya. Attar berikhtiar tentang jodoh dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada Allah. Attar berikhtiar tentang ta'arufnya bersama Tari. Attar menyerahkan semuanya kepada Allah tentang penyakit dan kesembuhan Pak Farhan. F. Berkeyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, dan menurunkan rezeki pada makhluknya. Keyakinan kepada Allah dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena keyakinan yang kuat akan mendatangkan semangat dan keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi. Di dalam novel, keyakinan kepada Allah meliputi Attar percaya bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Attar yakin kepada Allah semua kejadian yang ada di alam semesta merupakan kehendak-Nya. Attar yakin bahwa urusan jodoh sudah diatur oleh Allah. Ibu Attar yakin tentang musibah yang dialami keluarga pasti sudah kehendak Allah. Ara yakin bahwa setiap rencana Allah pasti akan lebih indah. Attar yakin setiap rencana Allah pasti yang terbaik. Attar yakin bahwa Allah mempertemukan seseorang pasti ada rencana di balik itu semua. Kedua, hubungan individu dengan individu itu sendiri. Hubungan individu
dengan individu itu sendiri merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki oleh seorang manusia terhadap dirinya sendiri, seperti A. Menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri adalah menjaga diri dari segala macam fitnah dan tuduhan. Memelihara kehormatan diri juga merupakan sikap yang dapat menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Memelihara kehormatan diri hendaknya dilakukan setiap hari agar terhindar dari sesuatu keburukan. Di dalam novel, memelihara kehormatan diri meliputi Teh Rani memelihara kehormatan diri dengan cara menikah. Atar berkeinginan memelihara kehormatan diri dengan cara menikah muda. B. Sabar. Kesabaran merupakan sikap menahan diri dari berbagai macam keinginan dan menahan suatu emosi. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah adalah berjuang mengendalikan diri untuk menahan diri dari segala dorongan-dorongan keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Sedangkan sabar terhadap musibah yaitu menerima musibah apa saja yang menimpa dengan tetap berbaik sangka kepada Allah. Di dalam novel, sabar meliputi atar bersabar dalam menghadapi setiap cobaan. C. Selalu bersyukur. Bersyukur yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur diungkapkan dengan gembira dan memelihara serta menjaga setiap pemberian darinya. Bersyukur dapat diungkapkan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Di dalam novel, bersyukur meliputi Atar bersyukur atas hukuman yang menimpa dirinya. Ibu Atar bersyukur karena bisa melewati kesulitan dalam hidup. Atar bersyukur terpilih menjadi ketua rohis. Ibu Atar mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Atar bersyukur bisa bertahan dalam menjalani kehidupan. Atar bersyukur bisa berkesempatan untuk kuliah. Atar bersyukur dipertemukan dengan seseorang sahabat yang baik. Ibu Atar bersyukur karena mempunyai anak yang hebat. Atar bersyukur mempunyai ibu yang menyayangi anak-anaknya dengan tulus. Atar bersyukur dapat bertemu dengan orang yang ia cintai. D. Menjalankan amanah. Bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menjalankan dan menjaga amanah yang dipikul atau dibebankannya. Amanah adalah suatu sikap tulus dari hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik itu harta benda, rahasia, ataupun kewajiban. Di dalam novel, menjalankan amanah meliputi Atar menjalankan amanah menjadi seorang ketua rohis. Atar menyampaikan pesan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. 3. Hubungan individu dengan orang lain. Hubungan individu dengan orang lain merupakan hubungan yang dijalin antara sesama manusia, seperti A. Menepati janji. Menepati janji berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang sudah dijanjikannya. Bila sudah berjanji, sebaiknya harus ditepati agar tetap mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Di dalam novel, menepati janji meliputi Atar memenuhi janjinya untuk menemui Pak Farhan di kiosnya. B. Tolong menolong. Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama. Sebagai umat Islam, senantiasa harus berbuat baik kepada orang lain dengan cara menolong orang yang membutuhkan dan kesusahan, serta hanya meminta imbalannya kepada Allah. Di dalam novel, tolong-menolong meliputi A.A. Roy membantu perekonomian keluarga. Ibu Atar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Atar menolong keluarga yang kesusahan. Kang Zain membantu Atar yang membutuhkan tempat tinggal. Mamat menolong teman yang kesusahan. Pak Farhan menolong anak yatim. Atar membantu adiknya untuk melanjutkan pendidikan. Atar membantu mengembangkan bisnis Pak Farhan. C. Berbakti kepada orang tua.
Hubungan antara anak dengan orang tua adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat diputuskan. Hubungan yang erat tersebut diwujudkan dengan perbuatan baik kepada kedua orang tua dengan ucapan maupun perbuatan. Menyayangi kedua orang tua harus dengan tulus, berbicara dengan ramah dan lemah lembut, serta mendoakan kedua orang tua untuk keselamatannya. Di dalam novel, berbakti kepada orang tua meliputi mematuhi orang tua. Atar membuat orang tuanya bangga dengan prestasi yang ia raih di sekolah. Atar membantu membiayai hidup orang tua dan adiknya. Atar bertanggung jawab kepada orang tuanya dan adiknya. D. Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Perjuangan menegakkan keadilan pasti membutuhkan pengorbanan. Menegakkan suatu keadilan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan merupakan suatu perbuatan terpuji. Menurut ajaran Islam, keadilan berarti memberikan suatu ketentuan hukum yang tidak menyimpang dari kebenaran yang ada. Di dalam novel, menegakkan keadilan meliputi Atar dan ibunya menyerahkan keputusan kepala sekolah hukuman apa yang akan diterima oleh Atar. 4. Hubungan individu dengan alam. Hubungan individu dengan alam merupakan tindakan manusia terhadap alam semesta, seperti A. Menjaga dan melestarikan alam. Alam adalah anugerah Allah kepada manusia sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Maka ia dituntut untuk dapat menjaga dan memelihara alam di samping menggunakan dan memanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup. Di dalam novel, menjaga dan melestarikan alam meliputi orang-orang menjaga jenis flora yang dilindungi, yaitu bunga Edelweiss. B. Mengelola dan memelihara alam. Alam disediakan oleh Allah sebagai bekal agar manusia dapat bertahan dan mempertahankan hidupnya di alam semesta. Islam mendorong umatnya untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan alam sehingga dapat bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam novel, mengelola dan memelihara alam meliputi Wiwit dan teman-temannya membersihkan lingkungan masjid di sekolahnya. Kelebihan dari novel Cinta Dalam Ikhlas yaitu 1. Novel ini menarik untuk dibaca. 2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 3. Dalam ceritanya, novel ini banyak menyampaikan pesan dan ilmu. 4. Novel ini cocok untuk dibaca oleh kalangan remaja hingga orang dewasa. 5. Novel ini dapat menjadi inspirasi untuk mengenal arti cinta, ikhlas, kehilangan, dan impian. Dan kekurangan novel Cinta Dalam Ikhlas yaitu kekurangan dari novel ini tidak tersedianya gambar dan gambar hanya terdapat 1 atau 2 saja yang dapat memungkinkan pembaca merasa bosan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis sebagai berikut. Cerita novel Cinta Dalam Ikhlas karya Abay Aditya merupakan novel bergenre roman Islami. Pada novel ini mengaitkan kehidupan manusia dengan aspek-aspek keagamaan. Novel ini terdapat banyak sekali nilai-nilai religius, terutama nilai religius individu dengan Allah, nilai religius hubungan individu dengan individu itu sendiri, nilai religius hubungan individu dengan orang lain, dan nilai religius hubungan individu dengan alam. Selain itu juga, novel Cinta Dalam Ikhlas dapat menjadi inspirasi untuk mengenal arti cinta, ikhlas, kehilangan, dan impian. Pada novel ini juga menyampaikan bagaimana cara berta'aruf. Novel ini cocok untuk kalangan anak remaja maupun orang dewasa, karena novel ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk para remaja agar dapat menjadi atlet Allah yang tangguh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.